Halo Sobat Sip, pada tanggal 18 September 2024, The Fed akhirnya memutuskan untuk memotong suku bunga Fed rate sebesar 50 basis point dari 5,25% sampai 5,5% per tahun menjadi 4,75 sampai 5% per tahun. Dan diperkirakan akan menurunkan suku bunga 2 kali lagi sampai akhir tahun 2024. Sebelumnya, di tanggal yang sama, Bank Indonesia juga menurunkan BI rate menjadi 6% dari sebelumnya 6,25%. Tetapi Sobat Sip, jangan khawatir, karena ada instrumen investasi yang tetap menguntungkan dan bisa bikin cuan walaupun suku bunga sedang turun. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai akhir. Bank Sentral Amerika The Fed mulai memangkas suku bunga sebesar 50 basis point menjadi 4,75 sampai 5% pada tanggal 18 September 2024 waktu Amerika Serikat atau 19 September 2024 dini hari waktu Indonesia. Pemangkasan sebesar 50 basis point lebih besar dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya 25 basis point. Pemangkasan ini merupakan yang pertama kali sejak Maret 2020 atau 4 tahun yang lalu saat awal pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, The Fed mengerek suku bunga sebesar 525 basis point sejak Maret 2022 hingga Juli 2023 untuk mengatasi hiperinflasi di Amerika yang sempat mencapai 9,1% di bulan Juni 2022 yang merupakan rekor tertinggi selama 41 tahun. The Fed kemudian menahan suku bunga di level 5,25 sampai 5,5% pada September 2023 sampai dengan Agustus 2024 atau lebih dari 1 tahun. Sebelumnya, pada tanggal 18 September 2024 waktu Indonesia, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga 25 basis point menjadi 6% dari sebelumnya 6,25%. Pemangkasan suku bunga ini juga yang pertama kali sejak Februari 2021. Seperti yang kita tahu, Bank Indonesia juga sempat mengerek suku bunga sebesar 275 basis point dan kemudian menahan suku bunga 6,25% dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024 untuk meredam pelemahan rupiah terhadap US dollar dan capital outflow akibat dampak dari kenaikan suku bunga The Fed. Keputusan Bank Indonesia ini cukup mengejutkan dan berani karena dilakukan sebelum The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Pemotongan suku bunga BI rate dan Fed rate berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan, tetapi ada juga dampak negatif terutama bagi nasabah bank. Penurunan suku bunga BI rate akan membuat terjadinya penurunan suku bunga tabungan dan deposito di bank tradisional. Penurunan suku bunga ini otomatis akan membuat berkurangnya pendapatan bunga yang diterima nasabah bank tradisional. Namun, di beberapa bank dengan layanan perbankan digital, mereka masih tetap eksis menawarkan suku bunga tinggi untuk produk tabungannya. Dengan rendahnya tingkat suku bunga di bank tradisional saat ini, membuat sebagian orang melakukan switching portofolio dari tabungan dan deposito ke instrumen investasi yang moderate seperti emas dan properti atau instrumen investasi yang agresif seperti saham atau kripto yang saat ini sedang tren walaupun memiliki jenis risiko investasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang profil risikonya konservatif merasa tidak nyaman dengan tingkat risiko dari jenis investasi yang tinggi sehingga mereka mencari instrumen investasi dengan jenis investasi yang konservatif tapi memberi bunga yang cukup tinggi. Banyak nasabah bank yang berpikir jika penurunan suku bunga akan menimbulkan kerugian bagi yang menabung. Tetapi ternyata ada instrumen keuangan yang tetap eksis dan menarik di tengah keresahan ini dan tetap memberikan keuntungan yang besar. Sayangnya,
Karena kurangnya literasi keuangan, banyak investor konservatif yang terjebak dengan investasi bodong yang menjanjikan imbal hasil besar. Untuk itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong berbagai pihak untuk mengadakan program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tidak terjebak pada investasi bodong. Saat ini, kita memasuki bulan inklusi keuangan yang biasanya diselenggarakan setiap bulan September sampai dengan Oktober setiap tahunnya. Inklusi keuangan adalah proses memastikan bahwa semua individu dan bisnis, terutama yang berada di sektor informal dan daerah terpencil, memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang relevan dan terjangkau. Produk ini mencakup rekening tabungan, kredit, asuransi, pembayaran digital, dan layanan keuangan lainnya yang memungkinkan partisipasi aktif dalam ekonomi. Untuk mendukung program Bulan Inklusi Keuangan dan merespon banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya tentang penurunan suku bunga ini, saya mau berbagi informasi kepada Sobat SIP. Ada kabar baik buat Anda. Ketika suku bunga saat ini sedang turun, ada bank dengan layanan perbankan digital atau dikenal dengan neobank yang masih menawarkan bunga menarik untuk produk tabungannya, yaitu Tabungan Now. Tabungan Now menawarkan bunga yang cukup kompetitif di market, yaitu 4,25% per tahun, yang merupakan bunga bank yang dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Tabungan Now dari Bank Newcomers memiliki kelebihan bisa ditarik kapan saja, bunga bisa cair harian, dan gratis transfer. Saat ini, rata-rata bunga tabungan di bank tradisional berkisar antara 0 sampai dengan 2%. Sehingga jika kita menabung di Tabungan Now yang memberikan bunga 4,25%, berarti kita mendapatkan keuntungan bunga lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan kalau kita menabung di bank tradisional. Dengan berbagai macam kelebihan dari Tabungan Now, maka Tabungan Now sangat cocok digunakan untuk menyimpan dana darurat karena bisa diambil kapan saja dan bunganya dibayarkan tiap hari. Saya sendiri sudah menabung di Bank Newcomers dan saya merasakan banyak keuntungannya sebagai seorang nasabah. Selain bunga produk Tabungan Now yang menarik, ada beberapa keuntungan lain yang bisa dimiliki sebagai nasabah Bank Newcomers. Antara lain, gratis biaya transfer ke bank lain hingga 25 kali per bulan. Gratis biaya top up virtual account, diskon untuk pembayaran tagihan bulanan atau pembelian pulsa, mendapatkan keuntungan membership dan kupon mingguan untuk bertransaksi, bisa membeli reksadana atau emas. Dan jika Anda seorang pelaku usaha, Anda juga bisa buka fitur Neo Business sebagai merchant. Di samping itu, untuk mendukung Bulan Inklusi Keuangan, Bank Newcomers memberikan promo khusus bagi semua pengguna baru Neobank. Promo ini berupa hadiah uang tunai hingga Rp350.000 jika langsung membuka deposito wow dan deposito flexi. Kemudian ada juga keuntungan kupon experience Tabungan Now dan hadiah menarik lainnya jika menyelesaikan misi selama 3 hari. Bagi yang belum mengetahui kupon experience itu apa, kupon experience adalah dana virtual yang diberikan dan kita bisa menikmati bunga dari dana virtual tersebut. Bagi Anda yang mau melakukan top up Tabungan Now, yang pertama, Anda buka aplikasi Neobank dan pilih menu lainnya. Yang kedua, pilih top up Tabungan Now. Yang ketiga, pilih metode top up virtual account dan interbank atau transfer bank. Kemudian, masukkan nominal uang yang ingin Anda setorkan, lalu pilih lanjut. Yang keempat, pilih metode pembayaran, lalu pilih bayar. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download Neobank dan klaim hadiah Anda. Cara daftarnya simpel banget. Anda cukup download aplikasi Neobank dari Bank Newcomers melalui link yang ada di deskripsi video dan masukkan Tony di Neo. Setelah itu, ikuti semua tahapan registrasinya dan masukkan data diri kamu dengan benar dan lengkap.
Prosesnya cepat kok, tidak sampai 10 menit rekening Anda sudah jadi dan siap untuk dipakai menabung atau bertransaksi. Promo ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2024 untuk nasabah baru yang belum punya rekening neobank. Saya sendiri masih tergolong pengguna baru neobank. Saya sudah coba dan saya sudah merasakan untungnya pakai neobank. Makanya saya juga ingin berbagi kepada Anda agar merasakan manfaat yang sama. Jadi, bagi Sobat SIP yang saat ini bingung karena penurunan suku bunga, Anda bisa mulai menabung di tabungan Now dari Bank Newcomers agar bisa hemat dan cuan karena bisa dapat bunga tabungan 4,25% per tahun. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.